Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anissa Humaira Ibrahim dari kelas AS1 Farmasi 2016. Video ini dibuat untuk memenuhi syarat ujian akhir semester dari mata kuliah farmakologi dan toksikologi. Dalam video ini, saya akan menjelaskan mengenai salah satu obat anti epilepsi. Dimulai dengan pengertian dari epilepsi. Apa sih epilepsi itu? Penyakit epilepsi atau AYAN adalah gangguan sistem saraf pusat di mana aktivitas dari otak bekerja menjadi abnormal. Gangguan inilah yang menyebabkan kejang. Kejang ini terjadi karena pelepasan abnormal dari neuron di dalam sistem saraf pusat. Kejang menyebabkan perubahan dalam cara melihat, bergerak, dan apa yang kita rasakan. Kejang umum terjadi pada seluruh bagian otak dan menimbulkan gejala di sekujur tubuh. Kejang berulang merupakan gejala utama dari epilepsi. Karakteristik kejang akan bervariasi dan bergantung pada bagian otak yang terganggu dan seberapa jauh gangguan tersebut terjadi. Pemeriksaan epilepsi bisa dilakukan dengan dua cara. Yang pertama dengan MRI atau CT scan. Pemeriksaan ini dilakukan untuk melihat gambaran otak, sehingga dapat mendeteksi kondisi yang abnormal. Kemudian yang kedua ada elektroencephalogram, atau yang biasa disebut dengan EEG. Pemeriksaan ini dilakukan untuk mengetahui adanya gangguan pada impuls atau aktivitas elektrik di dalam otak, yang dapat menyebabkan kejang. Pada pemeriksaan ini, pasien akan dipasangkan elektroda pada kulit kepala untuk merekam aktivitas elektrik pada berbagai tempat di kepala. Selama proses berlangsung, aktivitas otak akan terekam pada selembar kertas yang disebut encephalogram. Selama pemeriksaan ini, pasien diminta untuk berbaring dengan tenang. Beberapa pasien melakukan prosedur ini pada saat pasien tertidur, sebab beberapa gelombang otak abnormal terlihat hanya pada saat pasien tidur. Berikut ini adalah terapi epilepsi. Untuk terapi farmakologinya, terdapat obat-obat anti-epilepsi. Beberapa di antaranya adalah phenytoin, asam valproat, carbamazepine, lamotrigine, gabapentin, phenobarbital, dan zosinamat. Untuk terapi non-farmakologinya, yaitu ada diet ketogenik, pembedahan, dan stimulasi nervus vagus. Apabila obat anti-epilepsi tidak mempan, dapat dilakukan terapi non-farmakologi seperti diet khusus, yaitu diet ketogenik. Nah, pada video ini, saya akan membahas mengenai obat anti-epilepsi, yaitu phenytoin. Phenytoin termasuk ke dalam golongan hydantoin. Golongan hydantoin ini merupakan antikonvulsi. Terdapat 3 senyawa dalam golongan hydantoin, di antaranya phenytoin, mephenytoin, dan etotoin. Berikut merupakan penjelasan dari phenytoin, singkatnya yang ada dalam video ini. Kemudian terdapat fosphenytoin, yang merupakan ester disodium fosfat yang larut dalam air. Fosphenytoin merupakan prodrug dari phenytoin yang dapat diberikan secara intravena dan intramuskular, serta memiliki waktu paruh 8-15 menit. Rumus molekul dari phenytoin C15, H12, N2O2 dengan nama kimianya 5,5 diphenyl 2,4 imidazolidenidon. Memiliki aktivitas sebagai berikut. Bila ditinjau dari struktur phenytoin, maka terdapat hubungan antara struktur dengan aktivitas farmakologinya. Adanya gugus fenil atau aromatik lain pada atom penting untuk khasiat antikonvulsi,
Sedangkan pada gugus alkil berkaitan dengan efek sedasi. Sifat ini tidak terdapat pada fenitoin. Ini merupakan proses mekanisme kerja dari fenitoin. Dalam keadaan kejang, terjadinya potensial aksi dan timbulnya kejang diakibatkan oleh pembukaan saluran Na+ yang dipicu oleh depolarisasi atau pembukaan kanal Ca2+. Pada obat-obatan yang berperan dalam inaktivasi kanal Na+, seperti fenitoin dan karbamazepin, kerja obat-obat tersebut adalah menghambat terbukanya kembali kanal Na+, atau yang disebut dengan inaktivasi, sehingga tidak terjadi potensial aksi dan dapat menurunkan cetusan ulang. Kemudian ada farmakokinetik dari fenitoin. Yang pertama, proses absorpsinya. Absorpsi fenitoin di dalam lambung sangat sedikit, karena fenitoin tidak larut dalam lambung yang bersifat asam. Fenitoin mempunyai kelarutan yang kecil, sehingga mempengaruhi kecepatan absorpsi pada saluran pencernaan. Kecepatan absorpsi ini tergantung kepada pH, pKa, dosis, kelarutan, formulasi, cara pemberian, dan ada tidaknya makanan. Pada fase distribusi, fenitoin berikatan dengan protein plasma 90%, terutama oleh albumin dan alfa-globulin. Hanya 10% di dalam bentuk bebas. Lalu pada fase metabolisme, fenitoin dimetabolisme oleh enzim mikrosom hati, dengan hasil metabolit utama 5-p-hidroksifenil, 5-fenilhidantoin, dan sejumlah kecil metabolit lain. Dan pada yang terakhir, yaitu ekskresi, sebagian besar hasil metabolisme yang terhidroksilasi berikatan dengan asam glukuronat, dan sebagian diekskresi dalam urin. Sebagian lagi diekskresi melalui empedu dan mengalami sirkulasi enterohepatik. Selain diindikasikan untuk epilepsi, fenitoin juga diindikasikan untuk penyakit trigeminal neuralgia. Trigeminal neuralgia adalah kondisi nyeri kronis yang mempengaruhi saraf trigeminal di wajah. Gejalanya yaitu nyeri wajah ringan sampai parah, sering dipicu oleh mengunyah, berbicara, atau menyikat gigi. Kemudian diindikasikan juga untuk aritmia jantung, atau yang biasa disebut dengan gangguan irama jantung. Aritmia jantung terjadi saat impuls listrik di jantung tidak bekerja dengan baik. Kemudian masuk ke kontraindikasi dari fenitoin. Yang pertama, hipersensitivitas terhadap fenitoin. Yang kedua, riwayat hepatotoksisitas akut akibat fenitoin. Yang ketiga, ada hipotiroid. Fenitoin dapat berikatan dengan tiroid dinding globulin dan mempengaruhi hasil tes fungsi tiroid. Kemudian, pada orang penyakit kardiovaskular, pemberian fenitoin, terutama secara intravena, dapat menyebabkan efek samping berupa bradikardi, blok konduksi atrium, hipotensi, dan bahkan mengakibatkan shock. Kemudian yang terakhir, pada orang dengan penderita diabetes mellitus. Kenapa? Karena fenitoin dapat meningkatkan kadar gula darah pada orang dengan diabetes mellitus. Pada beberapa obat antiepilepsi, terdapat kontraindikasi pada ibu hamil dan menyusui, termasuk pada obat fenitoin. Kenapa? Karena pada kehamilan, terjadi perubahan farmakokinetik fenitoin. Hal ini dapat meningkatkan risiko terjadinya kejang pada ibu hamil. Yang kedua, terjadi kelainan kongenital pada janin, yang dapat terjadi yaitu bibir sumbing, defek pada jantung, mikrosefali, hipoplasia jari, hingga gangguan mental. Kemudian yang terakhir dapat terjadi pendarahan. Hal ini disebabkan oleh penurunan kadar vitamin K dan dapat menyebabkan kematian. Oleh karena itu, ibu hamil yang mengkonsumsi fenitoin disarankan untuk menambahkan suplemen vitamin K 1 bulan sebelum persalinan. Suplemen vitamin K juga diberikan pada bayi segera setelah persalinan. Ini adalah dosis dari fenitoin. Pada pemberian epilepsi,
Pada pasien dewasa, dosis awalnya 200-300 mg per hari, diberikan dalam dosis tunggal atau 2 dosis terbagi. Untuk dosis maksimumnya 200-400 mg per hari. Sedangkan untuk dosis anak-anak, kejang umum, tonik klinik atau kejang parsial adalah 5 mg per kilogram per hari atau 2-3 kali sehari. Ini merupakan beberapa efek samping dari phenytoin. Yang pertama, anemia megaloblastik. Asam folat tersedia dalam makanan dengan bentuk poliglutamat yang kemudian diubah menjadi monoglutamat oleh konjugat intestimun. Phenytoin beraksi sebagai penghambat enzim ini karena dapat menyebabkan defisiensi folat. Kemudian, efek sampingnya yaitu mual muntah. Muntah bisa disebabkan oleh gangguan di sistem pencernaan atau ada infeksi pada saluran pencernaan. Gangguan pada sistem keseimbangan, misalnya karena mabuk perjalanan atau gangguan di telinga. Bisa juga karena gangguan hormonal, kondisi psikologis, hingga dari area di otak yang mengontrol muntah. Efek samping yang ketiga yaitu hiperplasia gingiva atau pembesaran gusi, disebabkan karena phenytoin dapat menstimulasi proliferasi fibrolas dan epitel. Lalu, ada efek sampingnya yaitu hirsutisme. Ini merupakan pertumbuhan rambut berlebih pada wanita di area yang biasanya tumbuh rambut pada pria, misalnya pada bibir atas, dagu, cambang, dada, dan di punggung. Dan ada efek samping dari penggunaan phenytoin, yaitu sindrom Stevens-Johnson. Selain dari efek samping yang tadi, efek samping dari phenytoin juga yaitu gangguan mental, iritasi lokal, terkelupasnya kulit, bahkan dapat terjadi kerusakan hepar. Pada interaksi obat phenytoin, saya mendapat salah satu jurnal dengan judul Kajian Probabilitas Interaksi Obat Antiepilepsi Phenytoin di salah satu rumah sakit swasta di Kota Bandung. Pada jurnal itu, terdapat interaksi obat seperti pada video ini. Pada jurnal ini, terdapat interaksi yang paling banyak, sebanyak 6 kasus yaitu terjadi pada asam valproat dengan phenytoin. Dampak dari interaksi tersebut dapat menurunkan efek dari asam valproat. Lalu, pada interaksi obat dengan tingkat keparahan minor, phenytoin dengan jumlah peresepan terbanyak adalah kombinasinya dengan clopidogrel, yang merupakan antiplatelet, dan tingkat keparahan moderat yaitu terjadi pada asam valproat dan phenytoin, yang menyebabkan menurunnya efek dari asam valproat. Ini merupakan bentuk sediaan phenytoin yang beredar di pasaran. Demikian, saya akhiri video pembelajaran tentang obat antiepilepsi ini. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi saya dan teman-teman sekalian yang menonton. Mohon maaf apabila ada kata yang tidak jelas ataupun kurang dalam video ini. Akhir kata saya ucapkan, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton.